Salam Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-23 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita jumpa kembali di ibadah online Yamari Nasional yang ke-23 dalam sesi kesehatan. Bapak Ibu, khususnya bagi pemirsa yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online Yamari ini, mungkin bertanya, apa itu Yamari? Yamari singkatan dari Yayasan Marturia Immanuel, sebuah lembaga Kristen interdenominasi yang mengemban amanat agung Kristus melalui dua bidang pelayanan. Pertama, pelayanan misi. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan misi yaitu melaksanakan pekabaran Injil KKR di kota, di desa, dan pedalaman. Seminar hamba Tuhan, seminar guru sekolah minggu, pengutusan tenaga misi, pelayanan konseling, dan persekutuan kasih marturia. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan, yaitu mendampingi dan mendoakan orang sakit sebelum dan sesudah operasi. Persekutuan doa MHM secara berkala di berbagai kota, mengadakan retreat dan lokakarya nasional secara berkala, dan mengadakan bakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis dan lain-lain. Sesi kesehatan kali ini membahas tentang vaksin COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Beliau adalah ketua dua bidang kesehatan Yamari, dokter senior yang berpengalaman dalam bidangnya dan aktif di Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Utara. Sebelum kita masuk dalam sesi seminar kesehatan ini, kita akan memulai dengan ibadah singkat. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1-7 yang berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu." Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk sakit penyakit, virus corona, dan lain-lain. Sebab Tuhan Allah akan menyertai kita untuk melalui semua itu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita asal kita percaya penuh dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, serta berharap penuh akan perlindungan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, ada beberapa janji Tuhan yang perlu kita pegang dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, yaitu 1, kita akan dijauhkan dari celaka yang sangat mungkin mengintai perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, Allah sendirilah yang akan menjadi pelindung kita. Yang ketiga, Allah bukan saja akan menjauhkan kita dari yang jahat, tetapi juga akan menjauhkan kita dari ketakutan
terhadap kejahatan. Yang keempat, kita akan terpelihara dari malapetaka yang bisa terjadi kapan saja dengan cara Tuhan yang istimewa dan di luar pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, tiada pernah kuragukan kasih setiamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki pemaparan tentang vaksin COVID-19. Waktu dan tempat kami serahkan kepada narasumber kita, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kiranya memberkati kita semua. Sahabat Jamari, saya Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Di mana saja sahabat berada dapat mengikuti acara kebaktian Jamari online ini. Hari ini saya memperkenalkan materi
mengenal vaksin COVID-19. Baiklah, kita simak bersama. Apa itu vaksin? Vaksin adalah zat yang berfungsi membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin mengandung bakteri, toksin, virus, penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan. Saat masuk dalam tubuh, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Mengapa vaksin penting? Setiap orang perlu mendapat vaksin, terutama bayi dan anak, karena memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah. Vaksin untuk bayi dan anak, contohnya vaksin BCG, DBT, DT, vaksin polio, vaksin MMR, vaksin hepatitis A, hepatitis B, vaksin HIV, vaksin PCV, vaksin rotavirus. Lengkapi vaksinasi bayi dan balita. Dewasa muda juga memerlukan vaksin, contohnya vaksin HPV. Kemudian ada vaksin hepatitis A, hepatitis B, dan ada vaksin tetanus toksoid untuk ibu hamil. Sedangkan untuk lansia yang saat ini sudah umum adalah vaksin influenza, vaksin pneumonia, vaksin herpes zoster. Dewasa muda dan lansia juga perlu imunisasi. Vaksin COVID-19, ada 5 jenis vaksin COVID-19 yang rencana akan digunakan di Indonesia. Vaksin Sinovac buatan Tiongkok, vaksin Sinopharm buatan Tiongkok, vaksin CanSino buatan Tiongkok, vaksin AstraZeneca buatan Inggris, vaksin merah putih buatan Indonesia. Vaksin COVID-19 Sinovac sudah selesai dan sudah lulus klinis uji fase 3 di Brasil, Bangladesh, China, Turki. Uji klinis fase 3 Sinovac diulangin di Bandung, kerjasama PT Bio Farma Vaksin dan Fakultas Kedokteran Unpad. Uji klinis fase 3 di Bandung, karena baru mulai Agustus 2020, akan selesai Maret 2021. Uji klinis fase vaksin Sinovac di Bandung dimulai Agustus 2020 dan akan selesai Maret 2021 oleh PT Bio Farma Vaksin dan PT dan FK Unpad. Bertujuan untuk menilai keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin COVID-19 Sinovac sudah digunakan untuk warga Cina dengan dual dose, 2 kali suntik jarak waktu 14 hari. Vaksin COVID-19 Sinovac uji klinis fase 1, 2, dan 3 pada relawan sehat usia 18 sampai 59 tahun. Oleh sebab itu, vaksin COVID-19 Sinovac tidak direkomendasikan untuk lansia usia 60 tahun ke atas dan juga tidak direkomendasikan untuk bayi, balita, remaja usia 0 sampai 18 tahun. Jadi vaksin COVID-19 Sinovac itu uji klinis fase 1, 2, 3 pada relawan sehat usia 15 sampai 59 tahun. Usia 18 sampai 59 tahun. Jadi bukan berarti diabaikan, tetapi dengan perjalanan waktu dilakukan penelitian untuk rentang usia 0 sampai 18 tahun, rentang usia 60 tahun ke atas, orang dengan komorbid atau penyakit penyerta. Penelitian vaksin COVID-19 untuk usia 0 sampai 18 tahun
Kemudian ada penelitian vaksin COVID-19 untuk lansia 60 tahun ke atas, penelitian vaksin COVID-19 untuk orang dengan komorbid, dengan penyakit penyerta, DM, jantung, hipertensi, ginjal, hati, stroke, autoimun akan dilanjutkan. Vaksin COVID-19 Sinovac itu dibuat dari virus COVID-19 yang telah diinaktivasi atau dimatikan secara kimia. Vaksin COVID-19 Sinovac, setelah disuntik vaksin COVID-19 Sinovac, tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan virus COVID-19. Dari hasil uji klinis fase 3, vaksin COVID-19 Sinovac di Brasil, Bangladesh, China, Turki yang sudah selesai diketahui tingkat kekebalan atau imunitas hingga 96%. Vaksin COVID-19 Sinovac sangat aman. Di Bandung, Indonesia, uji klinis fase 3 Sinovac belum selesai. Nah, uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac di negara Brasil, Bangladesh, China, Turki, Indonesia. Fase klinis fase 3 di Bandung, ya, uji pada 1.620 orang relawan. Tidak ada relawan yang sakit serius akibat vaksin Sinovac. Hanya efek samping ringan, yaitu nyeri, bengkak ringan di tempat suntikan, demam ringan 1-2 hari. Setelah uji klinis fase 3 lulus, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, akan mengeluarkan sertifikat izin edar. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesudah uji klinis fase 3 lulus, mengeluarkan surat izin edar, dikenal sebagai Emergency Use Authorization. Vaksin COVID-19 Sinovac setelah lulus uji klinis fase 3 di UEA, Uni Emirat Arab, Turki, dan China, sudah digunakan untuk warga China. Vaksin ini dual dose, berarti 2 kali suntik vaksin. Ini adalah vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin COVID-19 CanSino sudah lulus uji klinis fase 3 di Kanada, Arab Saudi, China. Sudah digunakan untuk militer China. Vaksin COVID-19 CanSino single dose. Artinya cukup 1 kali suntik. Ini adalah vaksin COVID-19 CanSino. Kemudian kita kenal lagi vaksin COVID-19 AstraZeneca. Dibuat di Inggris oleh perusahaan AstraZeneca dan peneliti Universitas Oxford, menghasilkan antibodi pada lansia dan anak. Baru akan tersedia sekitar Maret 2021. Vaksin COVID-19 AstraZeneca itu bisa dipakai untuk anak, dewasa, dan lansia. Vaksin COVID-19 Moderna dibuat di Amerika, itu memberikan kekebalan dan aman untuk lansia. Uji coba fase 3 akan selesai November 2020. Belum diketahui kapan vaksin Moderna tersedia. Vaksin COVID-19 Moderna aman dan memberi kekebalan yang baik pada lansia. Nah, yang terakhir vaksin merah putih. Ini merupakan karya asli anak bangsa. Pengembangan hasil kerjasama lembaga Eijkman dan PT Bio Farma Vaksin. Masih dalam taraf uji praklinis. Diharapkan selama tahun 2021 setelah uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 akan ikuti perolehan sertifikat izin edar
Maka perkiraan produksi vaksin merah putih awal tahun 2022. Ini adalah gedung lembaga Eijkman dan PT Bio Farma Vaksin di Bandung. Masalah pada vaksin COVID-19. Karena vaksin COVID-19 ini baru, banyak warga ragu, tidak mau menerima vaksin COVID-19. Warga masih mempertanyakan efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19. Perlu penyuluhan masyarakat sebelum proses pendaftaran dan imunisasi COVID-19. Masalah pada vaksin COVID-19, proses pembuatan vaksin normal berlangsung 2-4 tahun. Meliputi dari fase praklinis, fase 1, fase 2, fase 3. Perlu biaya penelitian yang besar. Khusus vaksin COVID-19 proses dipercepat karena situasi pandemi. Setiap hari ada korban meninggal akibat COVID-19. Jadi proses pembuatan vaksin COVID-19 masa pandemi dipercepat karena setiap hari ada yang meninggal. Hal-hal yang perlu diketahui masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat divaksinasi. Target WHO, 70% penduduk, yaitu 70% dari 268 juta warga. Target vaksinasi 170 sampai 180 juta orang, usia 18 sampai 59 tahun. Ini 180 juta warga Indonesia merupakan target vaksin COVID-19. Menurut WHO, munculnya herd immunity atau kekebalan komunitas kalau sudah 70% penduduk atau 180 juta orang sudah divaksinasi COVID-19. Belum ada rencana vaksinasi untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia usia 60 tahun ke atas, bayi, anak, remaja 0 sampai 18 tahun. Herd immunity atau kekebalan kelompok. Orang yang tidak divaksinasi COVID-19, kita gambarkan di sini orang yang memakai pakaian merah, itu terhindar dari terjangkit bila orang sekitar sudah kebal, sudah imunisasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 pada masyarakat itu gratis untuk warga terdampak COVID-19. Untuk tim medis, TNI, Polri, untuk ASN, aparatur sipil negara, dan ada yang mandiri atau istilahnya bayar sendiri, itu untuk warga masyarakat yang mampu. Rencana vaksinasi corona, November 2020 vaksin Sinovac tiba. Desember 2020 vaksin Sinovac tiba. Vaksin COVID-19 bagaikan melihat setitik cahaya terang di ujung terowongan yang panjang dan gelap. Harapan dalam masa kekelaman ini. Harus diingat, vaksinasi COVID-19 tidak menghilangkan virus COVID-19, tetapi membangkitkan kekebalan. Tuhan, aku lelah berjalan dalam masa kekelaman. Terima kasih untuk penemuan vaksin COVID-19 yang memberi kelegaan. Vaksin COVID-19, walaupun sudah divaksinasi COVID-19, warga harus tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitas ekonomi dengan aman. Sesudah imunisasi COVID-19, kita tetap menjaga 3M. Jadi, suntik imunisasi COVID-19,
Kemudian kita tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, tetap jaga jarak. Harapan untuk ibu usia subur. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya menyarankan ibu ikut program KB. Dapatkan imunisasi COVID-19 sebelum hamil. Bila ibu sudah punya anak, tunda kehamilan sampai tersedia vaksin COVID-19 untuk bayi dan balita. Ibu usia subur, masa pandemi ini disarankan ikut KB. Harapan untuk kelompok lansia. Penelitian di China, vaksin COVID-19 Sinovac berhasil pembentukan antibodi pada lansia, meskipun tidak sekuat antibodi kelompok usia muda. Lansia usia 60 tahun ke atas boleh vaksin COVID-19 Sinovac. Seandainya tersedia, lansia usia 60 tahun ke atas boleh menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca, vaksin COVID-19 Moderna. Lansia bahagia dapatkan vaksin COVID-19. Penutup, pagarilah kami umat-Mu ya Tuhan, agar tidak tertular virus COVID-19, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Amin. Sahabat, jangan lupa lihat juga ibadah online Yamari ke-16, hidup lansia di tengah pusaran COVID-19. Sekian, terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dokter, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaan pertama adalah dari Pak Sutri lansia usia 60 dan 70 tahun. Dari materi yang sudah disampaikan, ada 3 jenis vaksin corona yang bisa untuk usia 60 tahun ke atas, yaitu vaksin Sinovac dari Cina, vaksin AstraZeneca dari Inggris, dan vaksin Moderna dari Amerika. Menurut dokter, mana yang paling tepat untuk lansia? Apapun dari ketiga vaksin, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, kita tidak perlu memikirkan dari negara mana asal vaksin, karena semua baik. Sebagai lansia, kita sangat berisiko fatal bila tertular virus corona. Karena itu pilihan yang terbaik adalah vaksin corona yang paling awal tersedia. Pertanyaan kedua adalah, menurut materi, ada program vaksinasi corona untuk usia 18 tahun sampai 59 tahun. Bagaimana dengan usia di bawah 18 tahun atau anak usia sekolah dan balita? Apakah ada vaksinasinya? Vaksin corona buatan AstraZeneca Inggris dinyatakan oleh produsen cocok untuk segala usia, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Hanya saja kita belum mengetahui kapan vaksin corona AstraZeneca tersedia di Indonesia. Pertanyaan ketiga untuk Pak Sutri muda yang baru menikah. Sebaiknya apa yang kami lakukan dalam masa pandemi ini? Apakah wanita hamil boleh vaksinasi corona? Bapak, Ibu, Pak Sutri muda, saran terbaik untuk masa pandemi virus corona ini, menunda rencana hamil. Ada banyak permasalahan yang harus Ibu hadapi dalam proses kehamilan dan melahirkan.
Juga sesudah bayi ibu lahir, kita juga belum ada kepastian kapan tersedia vaksin corona untuk bayi. Oleh sebab itu, saran terbaik adalah ikut KB. Pilihan metode KB silakan dikonsultasikan dengan dokter bidan yang melayani KB. Pertanyaan terakhir, yang keempat, seperti vaksin lain, misalnya vaksin flu, butuh pengulangan imunisasi setiap tahun. Bagaimana dengan vaksin virus corona? Apa juga perlu vaksinasi ulang? Belum diketahui apakah vaksin virus corona perlu pengulangan atau tidak. Dengan perjalanan waktu, penelitian pada relawan bertahun-tahun kemudian, apakah antibodi tetap bagus atau menurun. Bila didapat penurunan antibodi, maka perlu imunisasi ulang. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita semua yang sudah mengikuti program ini pasti diberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema mengenal vaksin COVID-19. Tuhan Yesus memberkati Dr. Andreas Sanusi Kurniawan bersama keluarga. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah pujian, duet dari GKI Bungur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, serta seluruh sahabat yang mari yang berada di seluruh Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sehingga kita boleh melayani Dia. Ya, berharap yang mari terus boleh dipakai oleh Tuhan untuk bawa Injil tentang Kristus, di mana setiap orang percaya kepada Yesus Kristus mendapat hidup yang kekal. Berbahagia kita sebagai orang percaya, kita mendapat perlindungan dari Tuhan, kita juga dapat menjadi saksi Kristus. Semoga melalui pujian dari kami GKI Bungur dapat membawa manfaat bagi kita semua. Santi semua kepikiran semua Yesus, keputusanmu, mengikut Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari Nasional ke-23 ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti program ini, selaku pengurus Yamari, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu membuka link YouTube ini dan bergabung dengan kami. Para pemirsa, kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 7 bulan. Kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kembali kepada kehidupan yang normal. Marilah kita jalani hidup ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema mengenal vaksin COVID-19 dilayani Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Roh Kudus kiranya memandu kita, memimpin kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama seluruh keluarga dan setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kepada Evangelis Maria Tisitorus yang telah memandu kita sebagai WL atau host dalam program ibadah online Yamari ke-23 ini. Terima kasih juga kepada Ibu Syokmai dan Ibu Feming dari GKI Bungur Jakarta yang telah mempersembahkan lagu pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-24 tanggal 14 November 2020 dengan tema Understanding Suffering atau memahami penderitaan akan dilayani Bapak Pendeta Letjen TNI Purnawirawan HPL Mantiri. Beliau adalah pembina Yamari, anggota Majelis Pertimbangan PGLII, dan Gembala Sidang GSJA IHOP Balagio Jakarta. Mohon doanya agar pelayanannya nanti dalam ibadah online Yamari menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya menghimbau dan mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat, yaitu melalui 3M, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Setiap hari
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memimpin dan memberkati ibadah online Yamari Nasional ke-23 ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas pemaparan mengenai vaksin COVID-19 yang telah disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan sebagai Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari, yang melengkapi kami untuk mengerti apa itu vaksin COVID-19 dan manfaatnya bagi kami yang telah dan yang akan divaksinasi. Kami berdoa Tuhan Yesus juga memberkati Dr. Andreas Sanusi Kurniawan secara pribadi, keluarga, dengan kesehatan yang prima, dan seluruh kegiatan medis yang dilakukannya. Tuhan Yesus memberkati dalam hidup dan usaha dari Ibu Lim Siok Mei dan Ibu Feming dari GKI Bungur Jakarta yang telah bersaksi melalui puji-pujian dalam ibadah ini. Kami juga mendukung doa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, baik WL, singers, pemain musik, juga hamba-Mu, Bapak Pendeta HBL Mantiri, dalam seluruh persiapan khotbah yang akan disampaikan di ibadah online Yamari Nasional ke-24, 14 November 2020, agar menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan dimanapun berada. Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari Nasional dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, khususnya kesehatan mereka yang sedang terganggu karena terpapar COVID-19, yang sakit liver, yang sakit jantung, yang sakit tekanan darah tinggi dan darah rendah, yang sakit tumor, yang sakit kanker, yang sakit stroke dan lain-lain, baik mereka yang terbaring di rumah, juga yang dirawat di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasa kesembuhan dan pemulihan turun dalam kehidupan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dan juga yang sedang berharap akan belas kasihan Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu Saudara kami sekalian yang sedang dirundung dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, karena hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, anak menantu dan mertua, yang semuanya berdampak kepada ketidakharmonisnya dalam kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati, dan memberikan jalan keluar kepada mereka sekalian. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Yusuf Haryanto, ayah dari Ibu Pendeta Maria Novi, yang mengalami stroke dan masih dirawat di rumah sakit Pekalongan. Kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus dapat memulihkan Bapak Yusuf Haryanto. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, bersama-sama dengan seluruh instansi terkait dalam usaha untuk menangani COVID-19 yang masih terus memakan korban. Juga Bapak Surgawi, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh persiapan Komisi Pemilihan Umum dari tingkat pusat sampai daerah dalam persiapan pemilu kada 9 Desember 2020 agar dapat berjalan dengan lancar. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, dan doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan, silakan menulis pokok doanya dan menulis nama dan nomor WA dikirim ke Sekretariat Yamari dengan nomor 0877 8488 8642. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima